insyaallah akan disampaikan oleh Al-Karom Bapak Ustaz Dr. Husnul Hakim MA dengan topik puasa membangun peradaban kemanusiaan. Dan untuk lanjut disampaikan mulai dari jam 3 sampai jam 4 insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, rahimahullah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-8. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan perjalanan puasa yang dengan baik. Jamaah sekalian, jika kita melihat atau membaca definisi dari sebuah bangsa berperadaban, pasti kita akan mendapatkan satu ciri-ciri sekitar, misalnya pemerintahannya efektif, pendidikannya terjamin, kesehatannya terjamin, keamanan terjamin, fasilitas sosial bisa terpenuhi dan sebagainya. Kalau yang menjadi ukuran bangsa berperadaban seperti ini, sesungguhnya ada satu negara yang berperadaban saat itu yang menghancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu diabadikan oleh Al-Quran dengan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yaitu bangsa 'Ad atau bangsa di mana Nabi Hud diutus kepadanya. Itu dinyatakan oleh Al-Quran negara besar yang pernah ada dan belum pernah ada. Dan sampai sekarang situs-situs sejarahnya itu bisa kita lihat di Petra, di Jordania. Begitu juga bangsa Samud, itu adalah bangsa besar sebagai penerus setelah kaum 'Ad. Begitu juga bangsa Madian, kaum Saba yang dikenal dengan bendungan air yang sangat besar, yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja di dunia ini pernah ada negara-negara yang berperadaban. Tapi jika ukuran peradaban seperti ini tanpa melihat peradaban kemanusiaan, maka cepat atau lambat maka negara itu pasti akan hancur. Jangan sekalian, puasa sesungguhnya membangun satu peradaban kemanusiaan yang paling dasar. Kenapa? Karena melalui puasa manusia diajarkan satu sifat yang sesungguhnya itu menjadi penting dalam perjalanan hidupnya. Jangan sekalian, manusia itu adalah makhluk yang dikaruniai oleh Allah dimensi jasmaniah dan dimensi rohaniah. Apa yang kemudian didefinisikan oleh para ahli sebagai negara yang berperadaban, sebagai bangsa berperadaban, seringkali itu hanya hal-hal yang terkait dengan hal bersifat jasmaniah. Padahal manusia itu yang seringkali disebut makhluk jasmani dan rohani, tapi kalau saya memberikan definisi manusia sesungguhnya makhluk rohani, cuma berjasad kasar, sehingga tidak bisa dikelompokkan malaikat. Kenapa definisi ini menjadi penting? Supaya kita memiliki satu definisi yang benar tentang manusia yang berperadaban itu. Tidak dengan ukuran jasmaniah, tapi menggunakan ukuran-ukuran rohani. Ketika kita memberikan definisi manusia adalah makhluk rohani yang berjasad kasar, maka tubuh kasar kita ini akan kemudian mendukung potensi rohani kita. Tetapi jika kita menggunakan definisi manusia adalah jasmani, makhluk jasmani yang punya roh, maka rohnya itu menjadi subordinat dari jasmani. Jangan sekalian, tentu saja kita butuh fisik yang sehat, tentu saja kita butuh fisik yang kuat,
tentu saja kita butuh manusia-manusia yang cerdas. Tetapi jika ini tidak didukung oleh kesehatan rohani, maka kecerdasan manusia akan menjadi ancaman kehidupan kemanusiaan. Kekuatan manusia akan menjadi ancaman kehidupan kemanusiaan. Kekayaan manusia akan menjadi ancaman kehidupan kemanusiaan. Kekuasaan manusia akan menjadi ancaman kehidupan kemanusiaan. Dan ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran oleh contoh-contoh seperti Firaun, mewakili penguasa yang tidak memiliki rohani yang kuat. Qarun mewakili seorang pengusaha yang tidak memiliki rohani yang sehat. Haman itu adalah orang yang berada sekitar penguasa tidak memiliki rohani yang sehat. Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama besar yang hidup pada masa Nabi Musa tapi tidak memiliki rohani yang sehat. Karena itu perlu ada koreksi dari sebuah peribahasa yang sudah kita pahami, yang sudah lama kita kenal. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sesungguhnya definisi atau peribahasa ini kebalik. Justru di dalam rohani yang sehat ada tubuh yang kuat. Jangan sekalian, puasa memang kita dilemahkan fisik kita. Tidak ada orang tidak tersiksa dalam puasa. Inilah ibadah yang benar-benar menyiksa kita secara fisik. Kita sekarang ini di saat kita berbuka, sepertinya kita lupa bahwa kita pernah lemah selama sehari. Puasa memang melemahkan fisik kita. Bukan sehari saja, selama 1 bulan kita dihancurkan fisik kita ini melalui puasa. Tapi sesungguhnya di balik itu ada satu bangunan peradaban kemanusiaan besar yang akan dicapai oleh puasa ini. Kenapa? Karena ketika fisik kita ini lemah, ketika konsentrasi hawa nafsu itu hanya pada makanan dan minuman, sehingga mau tidak mau hawa nafsu itu kemudian tidak berkutik. Di saat hawa nafsu tidak berkutik, dengan berjalannya waktu tentu saja. Ini kita masih masuk baru mau hari ke-8. Artinya kalau masih hari ke-8 itu ya kita masih kepikir makannya apa, bukanya apa, sahurnya apa. Nanti dengan berjalannya waktu kita akan capek untuk memberikan itu. Akhirnya kita akan nganggap udah buka apa saja nih, sahur apa saja nih. Pada saat seperti begitu sesungguhnya rohani Bapak sedang naik. Inilah orang seperti begini akan siap untuk membangun peradaban. Jangan sekalian, periode Mekah oleh para peneliti sejarah dan Muslim dikatakan Rasulullah gagal membangun sebuah peradaban di Mekah. Karena pada akhirnya kemudian hijrah Madinah. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya negara Madinah itu adalah dibangun oleh alumni Mekah yang didik oleh Rasulullah SAW dan kekuatan rohani yang luar biasa. Negara Madinah itu hanya cukup membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun untuk bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berperadaban, yang kemudian bisa menghancurkan dua empire besar, Parsi dan Roma. Maka jemaah sekalian, dengan kasus-kasus yang selama ini kita lihat di negeri ini, maka ini adalah satu peringatan besar bahwa kita akan kehilangan peradaban kalau seandainya kita tidak memberikan perhatian pada peradaban kebangsaan. Wa innamal umam akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabat. Satu bangsa akan eksis kalau dilihat akhlaknya itu baik. Wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabat. Jika akhlak itu hancur, bangsa itu hancur. Yang bisa membangun akhlak yang baik tentu saja ini adalah kekuatan rohani. Sekarang puasa ini memberikan satu pendidikan yang sangat efektif, di mana kita dididik rohani kita supaya kuat, menjadi sosok-sosok yang sabar menjalani hidup, sabar ketika menjalani ketaatan, sabar ketika meninggalkan maksiatan, sabar ketika terhadap musibah. Dan ini terbukti pada saat puasa, sebab seseorang tidak akan bisa puasa sampai maghrib tanpa kesadaran. Kita dididik menjadi jujur, berani mengatakan tidak dengan puasa. Jamaah sekalian, ketika kita sedang berpuasa, bukan kemudian kita tidak makan, bukan berarti tidak ada makanan. Kita punya makan banyak di rumah. Seandainya tidak ada makanan, kita punya
bisa beli. Seandainya tidak bisa keluar, kita ada kufur untuk bisa mendatangkan makanan itu. Kita tidak makan bukan karena tidak punya. Kita tidak makan bukan karena tidak bisa. Tapi itu semuanya kita lakukan dengan penuh kesadaran untuk mengatakan tidak, itu dilarang oleh agama. Ini adalah kesadaran rohani yang dengan orang seperti ini akan bisa membangun peradaban berbangsa besar. Karena itu jamaah sekalian, kita harus melakukan satu pendidikan yang luar biasa, terutama kepada keluarga-keluarga kita, anak-anak kita ajarkan bahwa keberhasilan sebuah pendidikan bukan bisa ilmu, bukan bisa membeli, bukan bisa memiliki, tapi kesuksesan adalah kemampuan bisa memberi. Selama ilmu yang didapatkan, selama pendidikan yang diajarkan kepada anak kita sukses itu adalah bisa membeli, sukses itu bisa memiliki, maka kita akan siap-siap kehilangan peradaban kita. Tetapi jika kita memiliki satu pemahaman bahwa yang lebih sukses adalah kemampuan untuk memberi, inilah yang diajarkan oleh agama, diajarkan Islam, dididik oleh puasa dengan cara dikasih stimulus. Siapa yang memberikan makan buka puasa bagi orang berpuasa, dia akan dapat pahalanya tanpa harus mengambil pahala dari orang berpuasa. Ini sesungguhnya kita sedang dididik. Makanya jamaah sekalian, hanya orang bertakwa. Negara Madinah itu dibangun oleh orang-orang bertakwa pada saat periode Makkah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, saat itu Abdullah bin Ubay Salul, tokoh munafik, sudah hampir saja dia diangkat jadi pemimpin. Tapi ketika melihat Rasulullah sosok yang mulia, maka beliau diangkat. Saat itu orang Yahudi tidak begitu perhatian dengan kepemimpinan, karena dalam pikiran dia, siapapun yang jadi pemimpin, saya akan meninggalkan. Itulah orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Tapi dia tidak sadar bahwa Rasulullah adalah manusia yang berperadaban, manusia yang kuat secara rohani, sehingga tidak bisa ditebus. Rasulullah tidak bisa disosok. Ketika Rasulullah tidak bisa disosok, tidak bisa dikendalikan oleh harta, dia turun di ring satunya. Dia tidak tahu bahwa ring satunya itu bukan orang Madinah. Ring satunya adalah mereka yang dididik Rasul dalam periode Makkah dalam pendidikan peradaban yang luar biasa. Akhirnya apa? Ring satu tidak bisa ditebus oleh orang Yahudi untuk disosok. Tentu saja ketika ring satu tidak bisa ditebus, dia tidak mungkin melakukan dua abad ketiga. Pada saat inilah kemudian orang Yahudi melakukan satu pengkhianatan dengan perjanjian yang dibangun oleh Rasulullah berpisah Madinah. Saat itulah Rasulullah punya alasan untuk mendeportasi, mengusir Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan kemudian Islam jadi besar dan bisa menguasai empire besar Persia dan Romawi. Jamaah sekalian, tentu saja kita punya tugas besar. Tentu saja kita punya tugas masing-masing. Bagaimana kita pastikan bahwa anak kita adalah menjadi generasi yang kuat. Kuat bukan secara jasmani, tapi kuat secara rohani. Rohani hanya kuat jika kita meletakkan ukuran kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan bukan dunia. Ukuran kesuksesan bukan dunia. Ukuran kemuliaan bukan dunia. Selama seseorang menggunakan ukuran ini dengan duniawi, maka dia akan menjadi lemah dan dia akan hilang dalam peradaban ini. Mudah-mudahan kita akan muncul melalui pendidikan puasa ini akan menjadi sosok-sosok yang kuat yang memiliki peradaban perasaan yang tinggi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadana Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.